Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmawati dengan NIM 225010372 dari kelas 1I. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari filsafat ilmu. Ada beberapa tema yang bisa dijelaskan dari tugas kali ini, tetapi kali ini saya memilih tema kritik filsafat terhadap fenomena sosial masa kini dengan diimplementasikan dengan 3 pilar filsafat. Yang pertama, ontologi, yang kedua, epistemologi, yang ketiga, aksiologi. Memasuki 2026, masyarakat global menghadapi transformasi sosial yang dipicu oleh kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti kecerdasan AI, bioteknologi, big data, dan realitas virtual. Perubahan ini tidak hanya merubah cara manusia bekerja dan berkomunikasi, tetapi juga merubah pemahaman dasar tentang realitas, kebenaran, dan nilai. Banyak contoh yang bisa kita lihat saat ini, di mana manusia menjadikan sosial media sebagai wadah untuk bekerja. Oleh karena itu, filsafat memiliki peran yang sangat krusial dalam mengkritis fenomena sosial masa kini, yang dapat dijelaskan melalui 3 pilar filsafat. Baik, yang pertama, secara ontologis, perkembangan ilmu pengetahuan menciptakan realitas baru yang bersifat berpaduan antara dunia fisik dan digital, seperti adanya AI, avatar digital, identitas virtual yang bertentangan dengan konsep klasik tentang keberadaan. Saat ini, manusia tidak lagi dipahami semata-mata sebagai makhluk biologis, tetapi juga sebagai entitas data. Kritik filsafat secara ontologi menyoroti resiko di mana ketika manusia dirubah menjadi segolongan algoritma dan statistik, sehingga mengabaikan dimensi kesadaran, makna, dan pengalaman subjektif. Yang kedua, epistemologi, krisis pengetahuan dan otoritas kebenaran. Epistemologi mempertanyakan bagaimana pengetahuan diperoleh dan divalidasi. Fenomena yang terjadi secara epistemologi diantaranya domisili AI sebagai produsen dan pengetahuan berbasis probabilitas bukan kapasitas. Epistemologi yaitu ilmu pengetahuan modern sering mengklaim objektivitas absolut. Tanpa kesadaran kritis, pengetahuan berubah menjadi dogma teknologis, bukan sarana pembebasan manusia. Yang ketiga, secara aksiologi, nilai, etika, dan tanggung jawab ilmu. Aksiologi menyatakan, untuk apa ilmu pengetahuan digunakan, di mana tahun ini persoalan etika menjadi semakin mendesak. Tantangan yang dihadapi secara aksiologis itu banyak, diantaranya netralitas ilmu dipertanyakan, di mana AI dan sains data berdampak langsung pada keadilan sosial, privasi, bahkan martabat manusia. Dan ada juga terkait komersialisasi ilmu pengetahuan, di mana ilmu seringkali lebih melayani pasar dibanding kesejahteraan manusia. Kritik filsafat secara aksiologi, yaitu ilmu pengetahuan tidak pernah bebas nilai, di mana ketika nilai kemanusiaan dikesampingkan, ilmu dirubah menjadi alat dominasi, bukan emansipasi. Filsafat menuntut agar ilmu diarahkan kepada kebaikan bersama. Peran filsafat di tengah realitas yang baru. Sebenarnya, filsafat tidak menolak pada ilmu pengetahuan, tetapi mengoreksinya saja. Seperti secara ontologi, mengingatkan bahwa manusia bukan hanya sekadar data. Yang kedua, secara epistemologi, menegaskan bahwa kebenaran membutuhkan refleksi kritis, bukan hanya kalkulasi. Yang ketiga, secara aksiologi, menuntut tanggung jawab moral dalam setiap inovasi ilmiah. Jadi, inti dari materi kali ini, fenomena sosial yang terjadi pada tahun 2026 ini
menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan merupakan salah satu kekuatan dalam membentuk dunia. Tanpa kritik filsafat, manusia beresiko kehilangan otonom, makna, dan kehilangan nilai kemanusiaannya sendiri. Oleh sebab itu, filsafat bukanlah pelengkap ilmu, melainkan penutup bagi etis dan refleksi bagi peradaban kontemporer. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.